kalau saya nggak salah gini, anak singa asik-asik, Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Itu kadang-kadang kalau di Lebak Bulus, wah kalau udah dinyanyiin itu nggak pernah lewat dah lawan. Nah, akhirnya setelah sukses di klub-klubnya, akhirnya Bang Jabrik bergabung dengan Persija Jakarta. Nah, masih ingat gak nih apa dan siapa dan kenapa sih akhirnya memilih gabung sama Persija? Waktu itu sempat Bandung Raya membubarkan diri. Saya ada dari manajer Pak Trigustoro itu mempaket kita untuk buat masuk ke Persib. Tapi entah kenapa tiba-tiba seminggu kemudian kita yang paketan itu lari ke Persija. Karena waktu itu zamannya Sutioso itu sedang membangun tim yang berkualitas nasional. Nah, akhirnya komunikasi ke manajer yang seharusnya saya di Persib, akhirnya dilempar saya ke Persija. Paket loh, termasuk pelatihnya. Akhirnya saya di sana karena kita bekas juara tim Bandung Raya, masuk ke sana terbentuklah Persija, ya kan? Dengan dana yang berlimpah lah kasarnya, yang seorang gubernur itu peduli sama sepak bola Persija. Akhirnya merekrut pemain-pemain yang berkualitas di Indonesia untuk gabung ke Persija. Di antaranya Rocky, Putirai, Widodo, sampai siapa, pokoknya pemain-pemain yang bagus. Disitulah Persija tim nasionalnya mini di tim Persija waktu itu. Terus akhirnya kita kebentuk dengan sokongan dana yang bagus, ya kan, manajemen juga bagus. Akhirnya kita pas bener itu waktu itu kan ada krisis moneter ya. Akhirnya kita batal untuk menjadi juara, tapi tetap Sutioso masih tetap memakai kita atau apa. Itu liga berhenti ya soalnya. Liga berhenti waktu itu 98 ya. Kita itu udah dream team itu. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Waktu itu zamannya Ipan Kolep. Ya kan? Habis selesai Ipan Kolep terus Sopian Hadi. Sopian Hadi itu di Persija cuma numpang duduk aja karena memang timnya itu sudah bagus. Sudah terbentuk ya timnya. Sudah terbentuk. Saya juga mau kalau begitu jadi pelatih. Kita merem pemain udah bagus semua. Namanya juara 2001 nih. 2001. Nah, Pas rezekinya Sopian Hadi. Iya. Nah itu tuh, abang sadar nggak kalau itu adalah juara setelah terakhir kali tahun 79? Itu saya nggak tahu ya perjalanan prestasi Persija ya waktu itu perserikatan ya. Tapi pas cikal bakal kebangkitan Persija itu pas saya masuk di Persija. Karena ada sokongan dana Sutioso atau apa ya. Disitulah karena ada Liga Indonesia ya kan yang keberapa. Nah di situ saya nggak tahu kalau memang Persija itu istilahnya butuh prestasi atau apa. Akhirnya di angka 17 tahun itulah Persija bisa juara. Nah terus momen apa sih bang yang paling diingat? Ya waktu itu momen yang nggak enak pas kita juara itu ya kita sempet deg-deg juga ya. Lawannya PSM ya kebetulan teman-teman kita di timnas ya. Itu ada Bima Sakti, Hendro Kartiko, Kurniawan atau apa gitu. Sempet hampir kita putus asa atau apa saya pribadi. Bisa-bisa kekejar nih kan gitu. Bisa adu penalti. 3-0 dulu ya? Iya 3-0 akhirnya jadi 3-2. Jadi 3-2 kan? 3-2. Itu deg-degan juga? Deg-degan juga. Saya hampir takut saya. Gitu. Nah terus kita ngebahas soal Jackmania nih. Nah momen menurut Bang Jabrik itu di Jackmania tuh kayak gimana sih? Gini mas, Persija di Jackmania itu perkumpulan supporter yang ada di Jakarta, tapi mereka beda ras atau apa ya kan. Di situ kan ada Medan, Ambon, apa pokoknya semualah yang tumplek. Dan mereka di situ tujuannya itu mendukung Persija. Ya kan berarti di Jackmania itu kan yang mendukung di Jackmania. Ada yang mereka kasarnya supporter biasa, ada yang istilahnya benar-benar mereka mendukung Persija. Disitulah kita harus bisa membedakan. Nah alhamdulillah
karena tujuan mereka, dan sampai saat ini bahwa di Jackmania itu penonton-penonton yang saya lihat itu dewasa. Walaupun saya sudah nggak jadi pemain, tapi saya di Persija tetap sebagai panpel. Saya lihat mereka dewasa dan mereka bayar. Saya salut sama anak-anak The Jack gitu ya. Mereka diprovokasi tapi mereka punya korwil, korlap, ya kan, terus ketumnya atau apanya, mereka nggak membalas atau apa. Yang saya sayangkan ini terjadi antara Persib penontonnya Viking sama The Jackmania. Tapi selama ini saya lihat The Jackmania dewasa dan mereka solid, saya bilang. Solid ya. Itu kan kalau orang juga kalau ngeliat sekarang juga, oh Jackmania besar banget. Dulu waktu abang pertama-tama gimana bang ceritanya? Yang di Menteng itu bang? Iya, yang di Menteng. Nah ini lucunya gini, Persija itu kan waktu itu masih sedikit ya di Jackmania. Masih ketuanya juga Gugun Gondrong, IP, ya kan. Terus di situ juga yang sekarang Bung Peri yang dulu masih pengurus atau apa, gitu. Tahulah perjalanannya The Jack itu saya ngalamin, dan membentuk ketua The Jack juga saya tahu. Penontonnya itu di Lebak Bulus itu artis semua gitu. Jadi kita kalau main itu identik, kalau ada artis atau apa kita. Akhirnya lambat laun perjalanan waktu, ya kan. Karena memang Persija juga kualitasnya bagus, pemainnya, akhirnya didukung terus sama The Jackmania. Makin lama mereka makin tumbuh, makin berkembang, akhirnya mereka semakin solid dan mereka benar-benar fanatik sama Persija. Itu yang saya salut. Kalau dulu kan kalau di Menteng ada tuh latihan nyanyi bareng tuh bang, sama The Jack, sama pemain-pemainnya malah kasih lagu gitu. Nah, ada lagu kan buat Bang Jabrik, gitu bang, kalau lagunya kayak apa? Ya itu juga saya sempat kaget ya, bahwa ada nyanyian The Jack itu sempat untuk lagu buat saya gitu. Dan kebetulan juga saya di samping Kang Budiman, kapten, saya juga di situ kapten juga ya. Jadi saya terharu bahwa saya juga istilahnya asli orang Betawi, ada nyanyian buat saya yang bikin motivasi saya makin lama makin kita gua kalau main di lapangan ini kampung gua, nggak boleh ada yang lewat atau apa. Jadi sampai sekarang pun sempat dinyanyikan gitu. Masih ingat ya sih bang nyanyi kayak gimana? Ya kalau saya nggak salah gini, anak singa asik-asik, Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Itu kadang-kadang kalau di Lebak Bulus, wah kalau udah dinyanyiin itu nggak pernah lewat dah lawan. Gitu. Jadi ada tenaga. Ada tenaga. Extra tenaga. Sampai sekarang dengernya masih merinding nggak sih bang kalau kayak gitu? Ya saya bukannya merinding juga mas. Saya masih istilahnya terharu dan ada penghargaan untuk buat seorang Nur Alim yang istilahnya bisa mengangkat Persija di level yang lebih tinggi. Itu aja. Gitu. Dan masih dihargai sampai sekarang? Masih ya? Alhamdulillah. Kata orang-orang disebut legend ya alhamdulillah kan gitu. Enggak ya udah. Ini kan programnya namanya cerita legenda. Iya. Legend lah. Nah ini terus sedikit lagi nih soal The Jack nih bang. Tadi kan dibilang The Jack solid dan segala macam, tapi beberapa tahun yang lalu muka The Jack tuh tercoreng banget gitu loh bang. Maksudnya banyak kasus ini, banyak kasus itu, tidak ada pemimpin yang baik, baru organisasi yang baik. Itu kalau pesan dari abang-abang sendiri yang buat entah itu Rojali kah, entah apa. Iya, sebenarnya ya mas ya, pengalaman buat saya sebagai seorang panpel ya kan, saya dilihat di situ yang namanya Rojali itu sebenarnya nggak ada. Dalam arti Persija, mereka benar-benar cinta Persija. Rojali itu kenapa disebut Rojali, rombongan Jack Mania liar? Karena apa? Mungkin kita dilihat dari kapasitas stadionnya. Orang yang butuhkan tiket itu kan pasti dia beli ya kan atau apanya kan gitu. Entah Rojali itu dia memang bukan anggota Persija atau mereka memang buat hura-hura atau apa gitu atau apa. Jadi mereka tergantung dari kapasitas. Nggak mungkin kalau mereka itu punya tiket, mereka nggak bikin huru-hara kan gitu. Sempat saya lihat kejadian di Patriot Bekasi karena penampungan fasilitas stadionnya, seatnya nggak ketampung. Di Jack itu kan ratusan ribu.
gitu. Jadi kalau untuk saya lihat ke belakang masalah Persija The Jack itu ribut atau apa, itu mungkin bisa terlihat di masalah intern atau apanya. The Jackmania itu kepengurusannya tersusun rapi organisasinya. Nggak mungkin kalau mereka-mereka yang kasarnya anggota The Jack, mereka sampai membuat onar. Saya tahu mereka kok. Ya, kenal, Gitu. kenal lah ya Bang. Iya, Nah, saya tahu. terus kalau misalnya sekarang nih, tunggu Bang. Audionya habis. Minum dulu dah. Santai dulu. Break. Kalau menurut Bang Jabrik paling enak stadion mana sih? GBK yang sekarang kan udah ngerasain nih, GBK, Patriot, Lebak Bulus, apa Lebak Bulus? Kalau sama saya mah sama kok ukurannya lapangan. Yang penting kualitas rumputnya bagus, rata, udah bagus lah buat saya. Kan gitu, ya kan? Di mana-mana setiap pemain kalau emang lapangannya rumputnya memadai, bagus atau apa, itu udah enjoy buat mereka gitu. Termasuk saya gitu. Kalau atmosfer enakan mana? Kalau atmosfer ya karena mungkin buat penampungan yang lebih luas atau apa ya pasti GBK kan gitu. Tapi ya entah di Patriot di mana aja sama aja. Sama aja ya. Iya. Nah ini gila ini Bang. Nah kan Bang Jabrik ini salah satu ex pemain yang nggak gitu aktif di sosial media nih. Ya kan? Postingan cuma satu habis main bola. Nah gimana sih kalau pandangan Bang Jabrik nih sama pemain-pemain yang malahan lebih fokus posting sebelum pertandingan dibandingin fokus sama pertandingannya gitu Bang? Ya mungkin pandangan orang beda-beda. Kalau saya ya mungkin beda eranya ya. Dulunya kan kita HP aja juga kurang atau apa, tapi saya sempat ngalamin yang ada sekarang ini. Kalau saya mau bertanding atau apa, saya lebih fokus ke pertandingan dibandingin saya selfie atau apa. Orang melihatnya itu kan bukannya kita dari selfie ya. Dari lapangan kalau kita main bagus atau apa, orang udah bisa menilai kan gitu. Di situ salah satu kelebihannya saya, jadi setiap saya mau bertanding itu macam kayak HP atau apa, masalah apa saya hilangin. Jadi saya fokus di pertandingan. Nah kalau sekarang mungkin kan kita nggak tahu ya, beda kalau nggak selfie atau apa, mereka mainnya nggak semangat atau apa, ya kan? Ya itu kan karena ada teknologi yang canggih sekarang kan, HP atau apa. Tapi dalam arti mereka juga bisa membedakan juga, mereka bisa kasarnya, HP ada telepon istri dulu atau apa, mereka lebih main lebih bagus atau apa. Kan beda-beda pandangannya mereka. Pendekatan orang ke pertandingan Pendekatan beda-beda orang, ya? beda-beda. Ada yang dengerin musik, terus mereka ini. Karena satu tujuannya mereka bermain baik di lapangan. Itu aja. Ritual apapun yang dilakuin, Ritual. asal mainnya bagus ya? Iya, ada yang kaos kaki terbalik atau apa. ada Bang Kan gitu bisa ada yang begitu. Ada. Nah, kan sekarang nih, ini abang yang nulis sendiri nih ya. Saya tulis, saya bacain. Sepak bola nggak lepas dari dunia glamor, apalagi godaan. Apalagi di tahun 90-an sama awal 2000-an nih Bang, ya nggak? Bang Jabrik nulis nih, di Jakarta memang banyak sekali godaan. Jujur, saya juga banyak dihadapin godaan. Tapi beruntung selalu bisa ngerem. Buktinya pernikahan saya awet sampai sekarang. Emang godaan apa Bang waktu itu Bang? Ya. Bintang di Jakarta gitu Bang. Semua godaan itu pasti ada ya kan. Apalagi ya tapi kita mengacak ke diri sendiri bahwa kita ini seorang atlet ya kan yang harus bisa menjaga kondisinya kan gitu. Tapi kalau buat saya, kalau untuk buat kayak glamor-glamor itu kita bisa membagi waktu. Kalau kompetisi masih jauh atau apa, toh kita juga kan seorang atlet, bisalah ke clubbing atau apa, tapi tahu waktu gitu loh. Dan godaannya itu ya sebagai pemain bola mungkin kan ke clubbing atau godaan perempuan atau apa, kita kan nggak tahu ya kan. Itu tergantung dari persepsinya mereka ya, tapi tergantung dari kita gitu loh. Bang Jabrik kan kaptennya, tinggal di mes biar pada nggak bandel katanya. Pernah nggak sih marah-marahin adik-adik gitu? Jadi yang lucu gini, di Menteng itu saya dianggap sebagai kepala sukunya di Menteng. Jadi yang paling senior lah, waktu itu masih ada Bambang, Anang Ma'ruf senior, Widodo. Jadi yang mereka kasarnya yang mereka segenin antara Widodo, Anang, kita, saya sama Budiman. Itu kalau di Menteng mobilnya belum keluar, mereka yang junior itu pasti nggak mau mereka pergi.
mereka nunggu kamar nomor 19, kan nomor saya. Jadi kalau kita keluar gitu semua, udah tuh mereka kabur semua, baru udah. Oh berarti nunggu saya gitu. Tapi tetap sama adik-adik saya gitu, waktu itu boleh kalian pergi. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebagai pemain. Harus bisa jaga kondisi, pintar-pintar kalian lah saya bilang gitu. Dan bukan berarti saya juga istilahnya paling bersih atau apa, kan enggak. Saya juga ke clubbing tapi tahu waktu gitu. Tapi alhamdulillah zaman itu juga waktu itu masih apa ya, narkoba atau apa masih banyak atau apa. Yaitu alhamdulillah dari kita orang ini masih bisa menjaga lah bahwa kita sebagai atlet gitu. Boleh nyoba tapi mereka nggak keterusan atau apa. Itu kan tergantung mereka pribadi. Saya nggak bisa ngelarang. Gitu. Nah ini gila Bang. Nah sekarang Liga 1 nih lagi jor-joran banget datengin pemain-pemain besar dengan gaji gede gitu. Yeah. Salah satunya Persija Bang, datengin ex Juventus gitu. Bahwa Persija itu memang tim metropolitan yang kasarnya dari awal saya membela Persija itu memang tim yang kasarnya bermaterikan pemain yang bagus. Karena memang pemain lokal ini sekarang memang sudah habis untuk buat level di Liga 1. Mau nggak mau dari pihak manajemen itu mencari pemain yang berkualitas gitu kan. Ya salah satunya mendatangkan pemain yang kelas dunia atau apa. Sebenarnya sih nggak beda lah. Sekelas pemain dunia macam saya dulu main ada Lee Henry, ada pemain juga ini pemain-pemain ngetop kayak Asian, tapi mereka cuma sekedar buat main-main aja tuh apa kan gitu. Beda zamannya saya dulu mereka benar-benar menunjukkan kualitas, jadi kita memberi contoh buat kita. Kalau sekarang saya pikir nggak begitu sih, nggak ngedukung juga. Jadi nggak yakin juga nih ya. Kurang saya nggak bakalan yakin, bukan dalam arti ya kita hormatin lah dia pemain bagus atau apa. Apakah dengan datangnya pemain bagus itu bisa menjadi tim yang hebat atau apa? Kan ya. gitu, kan gitu. Nah, terakhir nih, katanya jadi juragan parkir Bang sekarang. Aduh, iya. Ya saya gini Mas Andri ya. Saya memang harusnya cita-cita saya sebagai pelatih ya kan. Saya udah memegangi lesson ya AFC. Tapi di satu sisi saya ingin berbisnis di luar dari sepak bola. Akhirnya karena memang saya juga banyak dukungan nih dari teman-teman dan memang kayaknya bisnis parkir itu memang menjanjikan gitu ya kan. Akhirnya saya ambil lah gitu. Dan itu pun juga ada istilahnya komisaris saya yang kebetulan hobi bola ngedukung saya, akhirnya lah jadilah perusahaan yang berbentuk parkir meter Palang Parkir. Di situ saya sebagai direktur untuk parkir yang alhamdulillah yang udah kita kuasain mall, apartemen sama rumah sakit. Di situ kita yang pegang. Ada di lokasi Bekasi. Kalau skill di bola kan memang udah kita kuasain ya, saya kuasain. Nanti suatu saat kalau memang hati saya tertarik untuk jadi seorang pelatih, mungkin saya mau melamar lah. Ada rencana kapan Bang? Belum tahu. Doain aja lah ya. Tunggu waktunya aja. Ntar kita wawancara lagi. Nah ini terakhir nih Bang. Ya. Tinggal kita ngelihat beberapa foto-foto yang ada di sosial medianya. Bang. PA Bima. Iya. Nah gimana Bang? Bisa ceritain Bang? Ini gimana nih Bang foto ini Bang? Jadi gini, ini waktu saya di Medan ini sama Bima Sakti. Waktu itu saya diundang di Medan dengan pimpronya Bima Sakti. Waktu itu Bima Sakti menghubungi saya, Budi Sudarsono, terus siapa lagi di situ ya? Ada hampir 5 orang lah di situ. Saya main diundang sama pengusaha di Medan. Akhirnya main-main di situ. Ini saya mampir nih di Duren Ucok ini. Iya, Bima sampai saya gituin ketawa aja. Nah ini ceritanya. Jadi mereka seneng lah dengan kedatangan kita. Itu full. Lawannya waktu itu Jajang Nurjaman. Karena untuk buat eksibisi kan. Karena ada pertandingan berikutnya gitu. Iya, jadi kita tim eksibisi lah. Mendatangkan pemain-pemain nasional. Mabuk Duren di sini. Mabuk Duren gila. Nah ini Bang, lanjut aja Bang. Nah ini masih muda nih, masih ganteng-ganteng ini.
Gila, rambutnya ngeri banget. Ini waktu saya Persija di Lebak Bulus lagi derby. Derby daerah nih antara Persija Tim sama Persija. Kebetulan di Persija Tim ini ada adik saya yang namanya Rapik. Dia main sebagai stopper juga pemain belakang. Kebetulan strikernya Rocky Putira. Waktu itu dia baru pulang dari Paledik Hong Kong kayaknya. Ketemu sama saya. Alhamdulillah nggak lewat dia sama saya. Nah ini ada lagi bang. Nah ini nih, lagi ngobrolin apa sama Asri Akbar nih bang? Ini, bang. Asar, saya bilang gitu kan. Dia manggil saya juga kan idola atau senior kan. Akhirnya saya ngasih masukan ke dia, ya kan. Karena sebagai kakak ya, sebagai seniornya dia saya ngasih atau apanya. Itu karena saya sempat di Kalimantan. Dia waktu itu di PSM sempat ketemu atau apa. Akhirnya saya bilang, kalau kamu mainnya bagus terus seperti ini atau apa, kamu nggak bakalan kegeser. Waktu itu kan masih ada Sute atau apa. Jadi Persija juga butuh seorang breaker cuma satu. Akhirnya dia pindah gitu. Itu saya saking senangnya itu pas Persija 2018 ini. Ini masih juara kan? 18 juara. Nah ini lagi bang. Nah ini nih. Ini waktu pengalihan posisinya siapa? Pelatih Persija ke Karetaker. Pelatihnya Sudirman. Ya. Dirman, kalau main di Patriot juara, saya sempat mengucap sama Dirman, kalau menang di Patriot, lu gua gendong. Karena Sudirman sebarengan saya di timnas juga, walaupun dia senior ya. Tapi sempat di Bandung Raya juga sama saya. Saya gendong, akhirnya saya kaul sama dia. Berat juga, capek. Lagi bang, sedikit lagi nih. Nah ini nih. Kalau ini Itu Bandung Raya juara culun banget. Lihat nih. Culun. Itu saya pas Persija juara pas lawan PSM. Bandung Raya. Iya, waktu itu Hengulem ya kan. Dan waktu itu begitu bangganya saya bisa mengangkat trofi sebagai pemain profesional saya pas di Liga Indonesia. Iya. tapi Masih culun ya. Wah, ini Ali Topan ini. Ini waktu saya di Menteng, waktu ada saya mau berangkat ke Brunei Darussalam waktu itu. Waktu Sultan Bolkiah Cup ya kan, Interkontinental. Persija juara 2 kali. Saya yang itu kaptennya itu. nah ini kira-kira bang. Nah ini terakhir nih. Luapan gembira saya waktu pas Persija juara dan sempat ketemu Bambang itu mencari saya. Karena di satu sisi ada siapa yang angkatan 2001 Toyo Antonio Claudio sebagai asisten pelatih. Nyari saya, tarik bang, kita ini bertiga, saya ngangkat piala itu bangga. Ini kan makanya begini berarti kan Persija juara 2 kali, ya kan? Bambang saya peluk, saya apa? Thank you Bang, gitunya. Udah ngangkat Persija lagi. Gitu. Akhirnya punya 2 bintang, tapi yang dipakai 1. Entah yang 1 kenapa saya nggak tahu. Jadi ini disamperin sama Bambang ya? Saya disamperin sama Bambang. Oh, buat- Dia meluk saya, akhirnya makasih. Yes. Oke bang, Iya. siap. Itu Iya. aja sih bang, cukup Iya. untuk wawancara hari ini. Tapi sekarang dia sebagai manajer, tapi tetap saya sebagai panpel. Tetap dia. Iya, Kalau nggak ada saya pertandingan nggak jalan. nggak jalan. Izinnya juga nggak bakalan keluar. Oke bang, Thank you, Bang. sama-sama. Mantap, 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 Sip. mantap.